Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik semua yang sedang belajar untuk persiapan seleksi P3K tahun 2023. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di dalam channel Sang Tutor. Kembali kita membahas materi-materi untuk persiapan seleksi P3K nanti di bulan November. Nah teman-teman, ini merupakan pembahasan ketiga ya. Kemarin saya bahas tentang sosiokultural. Nah sekarang akan saya berikan bentuk soal yang merupakan kompetensi manajerial. Hanya 5 soal. Kalian bisa tentukan apa kira-kira yang paling tinggi poinnya, teman-teman. Ingat bahwasanya di dalam manajerial beda dengan sosiokultural. Berbedanya apa? Di sosio itu ada 5 pilihan, di kompetensi ini ya atau manajerial itu hanya 4 pilihan, sama dengan wawancara ya, A, B, C, D ya. Nah teman-teman perhatikan 5 soal ya yang merupakan materi kompetensi manajerial yang pernah keluar juga di tahun-tahun sebelumnya. Nah seperti berikut ini. Baik, sebelum kita bahas soal tentang manajerial, kembali saya akan memberikan dulu tentang apa itu kompetensi manajerial dan topik-topik apa yang muncul dalam setiap soal. Nah, pernah saya bahas ya di sebelumnya apa itu kompetensi manajerial. Nah, yang pertama adalah bahwasanya materi ini merupakan tes untuk menilai penguasaan kita atau pengetahuan kita atau keterampilan serta sikap kalian sebagai pelamar dalam berorganisasi ya. Nah, kalau sosio kemarin ya, bagaimana kita berada dalam lingkungan masyarakat yang topiknya adalah bagaimana kita berempati ya. Ya, bagaimana kita berinteraksi sosial dan masih banyak lagi teman-teman semua ya. Nah, kalau di manajerial kalian ya dikasih soal dengan topik yang berkaitan dengan apa? Pertama adalah tentang integritas ya. Masalah kejujuran ya dan lain-lain. Terus kerjasama ya. Nah, kalau dalam TKP CPNS sama dengan jejaring kerja teman-teman ya. Nah, komunikasi ya, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik. Ini kalau di TKP teman-teman CPNS sama juga ya, ada namanya hospitality ya. Nah, bagaimana kita melayani yang baik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengolah perubahan atau mengambil keputusan. Nah, ini topik yang ada dalam kompetensi manajerial. Jadi di setiap soal lain teman-teman, kita paling baiknya kalian harus identifikasi dulu ini soal ini termasuk dalam apa? Apakah termasuk kerjasama atau mungkin dalam pelayanan publik atau dan lain-lain. Kita tentukan dulu yang apa topiknya, baru kita tentukan yang mana jawaban yang tepat. Nah, kita lihat teman-teman soal nomor 1. Jadi ingat ya, kita pertama adalah identifikasi apakah itu integritas, apa itu kerjasama, komunikasi, dan seterusnya. Baru kita tentukan mana jawaban yang tepat. Oke? Nah, sekarang kita lihat teman-teman soal yang nomor 1. Nah, jadi gampang sebenarnya ya, beda dengan CPNS sulit, P3K pasti gampang. Oke, nomor 1. Oke. Amin berusaha keras menyusun program kerja yang memungkinkan adanya peningkatan layanan dengan biaya yang efisien. Saat Amin mempresentasikan rencana kerja di rapat kerja tahunan, atasan Amin mempertanyakan efektivitasnya dan meragukan apakah program itu dapat terlaksana. Oke. Reaksi Amin adalah seperti apa? Nah, ini adalah bagian dari apa? Integritas teman-teman semuanya. Ya, topiknya adalah masalah bagaimana kita bertanggung jawab pada pimpinan ya gitu. Oke. Nah, jadi Amin ini ya mau memberikan persentase tapi pimpinannya mempertanyakan apakah itu
efektif atau tidak gitu teman-teman semuanya ya. Nah, bagaimana reaksi Amin saat itu ya, saat itu teman-teman semua. Kita lihat A. Memikirkan jawaban yang bisa ia berikan untuk mengurangi keraguan atasan terhadap usulan yang disampaikan. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya gampang sekali melihat jawaban yang poin rendah. Nah, reaksi Amin apa? Dia masih berpikir, memikirkan saja teman-teman gitu ya. Berpikir dulu. Alangkah baiknya langsung bertindak. Oke ya. Oke. B. Merasa yakin dengan rencana kerjanya ya, sehingga ia tidak perlu memperhatikan pertanyaan atasan. Nah, tidak bagus ya teman-teman. Yang mana adalah ia tidak perlu memperhatikan pertanyaan yang diajukan atasan. Saya pikir ini jawabannya kurang bagus. Mungkin bisa dibilang sebagai poin yang paling terendah, poin 1 teman-teman semua ya. Nah, mendengarkan keberatan atasan dengan sebaik-baiknya dan memastikan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. Bagus juga ya, timpa dulu. Yang D, menyampaikan argumentasi yang kuat tentang usulannya dan memberikan kesempatan pada atasannya untuk bertanya. Saya pikir teman-teman, saya eliminasi A dan B teman-teman ya. Ini mungkin poin 1, ini poin 2 ya. Nah, yang kalau dalam pandangan saya teman-teman, ini merupakan poin 3 ya, ini adalah poin 4 ya. Menyampaikan argumentasi yang kuat tentang usulannya dan memberikan kesempatan pada atasannya untuk bertanya. Ini adalah poin tertinggi kalau dalam menurut saya teman-teman. Ingat, apa yang saya rasa benar belum tentu Anda juga seperti itu ya. Jadi yang tahu benar salahnya cuma pembuat soal dan yang di atas ya. Ini soal TKP teman-teman, kepribadian ya. Baik, soal nomor 2 teman-teman, seperti berikut ini. Baik, soal nomor 2 ya. Sebelum saya bahas soal nomor 2 teman-teman semuanya ya, saya berulang kali saya katakan bahwa ini yang untuk kalian yang belum pernah ikut tes P3K. Saya ulangi, untuk kalian yang belum pernah ikut tes P3K ya. Bahwasanya nanti ketika Anda mengerjakan soal duduk di depan komputer, Anda akan duduk selama hampir 3 jam teman-teman semuanya. Duduk dan mengerjakan soal dengan cepat sekali. Ulangi, harus dengan cepat sekali teman-teman semuanya. Banyak orang gugur kemarin ya, tahun lalu di P3K. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengatur waktu saat kerja soal. Kenapa teman-teman? Satu nomor dikerjakan dalam hitungan detik, harus cepat selesai. Ya, jadi apa solusinya teman-teman semuanya? Gagalnya orang tes CAT di P3K adalah tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa manajemen waktu teman-teman semuanya. Apa solusinya? Anda harus latihan, try out, dan try out. Kenapa? Dari situ Anda bisa mengatur waktu sehingga nanti di ujian tidak kelabakan. Oke? Nah, apa solusi yang saya tawarkan teman-teman semuanya? Kami hadir sejak 2 tahun lalu ya, Sobat P3K ya. Sekarang kami ada kembali untuk persiapan untuk latihan sebelum tes nanti ya. Nah, ya ini merupakan paket tryout ya untuk semua jabatan ya, teman-teman. Yang pertama adalah yang pertama adalah di sini kami sudah siapkan P3K tenaga teknis, kebidanan, perawat dan peranata komputer. Nah, teman-teman semuanya, untuk yang kebidanan silakan pilih kebidanan. Untuk yang perawat pilih perawat. Untuk yang peranata komputer pilih itu. Nah, selain itu teman-teman semuanya, kami tidak bisa memberikan masing-masing sesuai jabatannya. Kenapa? Karena terlalu luas. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, yang selain yang 3 ini, kalian bisa memilih paket tenaga teknis. Apa isinya? Isinya adalah manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ya, ada berapa paket semuanya? Ada 10 paket. Sedangkan yang ini ya, bidan, perawat, dan komputer itu 5 paket, lengkap semua dengan tes bidangnya. Ya, nah jadi untuk yang ini, yang 3 ini teman-teman semuanya ada manajerial, sosio, wawancara, dan juga ada teknisnya teman-teman semuanya ya. Silakan beli paketnya, bisa diulang-ulang selama setahun. Artinya apa? Kalau Anda sudah selesai semua paketnya, Anda bisa kembali ke paket awal. Ada juga pembahasan di bawahnya, ada kunci jawabannya, ada skornya juga teman-teman semuanya. Bisa digunakan pakai laptop atau handphone Anda. Jadi bagus sekali sebagai latihan sebelum nanti kalian ujian yang sesungguhnya. Nah ya, contohnya teman-teman, nah kalau ini ya, kalau sudah beli paketnya langsung dapat ya paket tryout sebanyak 10 paket semua di sini teman-teman semuanya ya. Oke ya. Contoh-contoh soalnya, ya kalau Anda klik mulai tes, maka muncullah soal-soal seperti ini ya.
Oke. Nah, kalau selesai kirim jawaban ya, kirim jawaban, maka nanti muncullah skornya berapa di sini ya. Teknisnya berapa, manajerial berapa, sosio berapa, wawancara berapa ya. Anda melihat pembahasan juga ada nanti Anda klik pembahasan, muncullah pembahasan di bawahnya. Jadi teman-teman sekalian, dari sinilah Anda bisa mengatur waktu, belajar manajemen waktu sehingga nanti pas di aslinya kalian tidak seperti orang yang kebingungan ya. Kenapa teman-teman semuanya? Gagalnya orang saat tes ya saya ulangi adalah masalah di waktu saya ya. Mudah sebenarnya tapi masalah waktu, tidak bisa mengatur waktu. Teman-teman yang mau order silahkan langsung di link di bawah untuk beli itu dan bisa digunakan sebagai latihan untuk ujian nanti sebelum sesungguhnya ya. Nah, baik teman-teman semuanya, langsung klik di bawah ya, ada link saya sertakan di bawah, teman-teman langsung klik buat akun, kemudian login kembali dan order itu langsung aktif teman-teman semua ya. Nah, kita bahas soal nomor 2. Oke. Tim keredaksian jurnal ilmiah kampus yang dipimpin Haris mendapatkan tambahan 1 anggota tim baru dan anggota baru itu cenderung pasif. Padahal tim keredaksian jurnal harus segera menyelesaikan deadline publikasi jurnal bulan ini. Apa yang dilakukan Haris? Nah teman-teman, saya ulangi bahwasanya soal seperti ini Anda harus identifikasi ini soal tipe apa. Namanya adalah kerjasama ya. Nah, siapa yang harus jadi kerjasama? Ya si Haris. Walaupun Haris itu anggota tim baru ya. Walaupun orang ini teman-teman ya yang baru itu pasif, tapi bagaimana caranya seorang Haris ya mengajak dia untuk bekerja sama. Jadi apa yang harus dilakukan Haris? Ajak itu atau tidak perlu diajak? Jawabannya adalah ajak itu. Itu bagian dari kompetensi manajerial kerjasama teman-teman semuanya ya. Ajak. Artinya coba melibatkan anggota baru terutama untuk menyelesaikan tugas yang bisa dikerjakan mereka. Ini bagus, artinya dia mengajak kerjasama. B, lebih baik tidak melibatkan. Ini salah teman-teman. Nah, ini bukan bagian dari kerjasama. Walaupun dia pasif, ya bagaimana cara seorang Haris untuk ya sebagai pimpinan untuk ya mengatur itu ya. Salah. Ini mungkin poin 1 teman-teman semua ya. Oke. Nah, mempertimbangkan tentang masih perlunya melibatkan anggota baru untuk koordinasi. Ya, ini masih mempertimbangkan teman-teman semua ya, mempertimbangkan. Ini salah ya kalau saya. Oke, kerjasama tim keredaksian adalah keharusan. Ya kurang bagus juga ya. Oke, kerja tim keredaksian yang penting lakukan agar jurnal bisa tetap terbit. Dan teman-teman sekalian, langsung ke topiknya. Langsung ajak kerjasama, jangan ditolak. Jadi apa yang paling tepat teman-teman? Jawabannya adalah alfa untuk ini. Kalian mungkin yang punya jawaban berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Oke, saya perkecil dulu ya supaya kelihatan tulisan yang sepotong. Oke. Sebagai karyawan baru, Hani memerlukan bimbingan dari pimpinannya. Oke, ketika akan diadakan pertemuan dengan pihak rekanan, Hana mendapat kabar bahwa pimpinannya sakit. Hani teman-teman salah tulis. Hani ditugasi untuk mempresentasikan kemajuan perusahaan kepada rekanan. Padahal ia belum pernah melakukan persentase. Sikap Hani apa gitu ya. Jadi Hani ini orang baru di perusahaan yang masih membutuhkan bimbingan dari pimpinannya. Tapi pimpinannya saat itu sakit dan ia tugaskan Hani untuk memimpin presentasi itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Menolak atau menerima. Jadi langsung terima teman-teman, jangan ada penolakan ya. Ingat, ini bagian dari integritas sebagai seorang ASN ya, karyawan. Baik, dengan nada cemas meminta pimpinan menugaskan kepada karyawan lain. Ini bukan bagian dari profesionalisme atau tidak ada integritas ya. Ini mungkin kalau saya sih poin 1 coy ya, poin 1. Meminta maaf kepada pimpinan karena ia merasa belum mampu untuk mengembangkan tugas. Sama aja ya dengan ini ya. Ini mungkin simpan 2 ya. Oke. C. Dengan nada optimis menyatakan dirinya sanggup melaksanakan tugas dari pimpinan. Kita simpan dulu. Kita bandingkan dengan yang D teman-teman semua. Menerima tugas itu dan menyanggupi untuk mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Nah, apa jawaban yang benar? C atau D teman-teman semua? Kita lihat dulu ya. Bahwasanya si Hani ini dia masih baru ya, masih baru.
dan memerlukan bimbingan dari pimpinannya. Artinya masih butuh belajar. Nah, ketika diberikan tugas oleh pimpinannya, dia bilang di sini, dengan optimis langsung sanggup atau mempelajari dulu teman-teman semua. Kalau saya sih lebih tepatnya adalah menerima tugas itu sembari belajar, ya. Oke, pelajari dulu ya dengan sebaik mungkin supaya bisa nanti di hari hanya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jadi antara C atau D teman-teman, poin tertingginya mungkin di sini di 5 ya. Sorry, ini poin 4, ini mungkin poin 3 teman-teman semua ya. Itu kalau saya ya. Kalian mungkin yang jawab berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 4. Soal nomor 4. Nah, ini mirip-mirip sih dengan tadi soal nomor 3 ya. Anda seorang ASN di sebuah kantor. Apabila Anda diminta oleh kepala departemen tempat Anda bekerja untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab dalam sebuah tim kerja di kantor, padahal Anda merasa belum pantas untuk menerimanya sebab masih ada atasan Anda yang dianggap mampu. Saya kasih bawah ya. Padahal Anda merasa belum pantas. Ini hanya perasaan teman-teman ya. Nah ya, yang Anda lakukan adalah apa? Nah, gitu. Jadi ini bagian dari apa? Bagian dari bagaimana kita bekerja sebagai seorang bawahan, ya, punya jiwa integritas atau tanggung jawab. Nah, apakah menolak atau menerima? Ya harus terima teman-teman. Jadi gini ya, di saat kalian menjawab soal seperti ini ya, Anda pura-puralah sebagai orang yang hebat gitu ya. Kalau Anda merasa Anda belum merasa belum pantas ya, silakan jawab bisa. Oke, ini cuma ujian teman-teman semua ya. Jadi Anda harus bisa seperti itu ya. Oke, menolak salah ya, menolak permintaan kepala departemen tersebut dengan alasan belum mampu. Ini salah teman-teman semua. Jadi walaupun perasaan Anda belum pantas, harus terima gitu ya. B, menolak permintaan tersebut dan mengusulkan atasan yang menerima tugas sebagai ketua tim kerja. Ini mungkin teman-teman poin 1, ini poin 2 ya. Oke. Baik. Berikut, mempertimbangkan permintaan itu dan minta saran serta masukan dari atasan yang dianggap mampu. Wah, ini bagus mempertimbangkan. Oke. Menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Nah, yang mana teman-teman yang paling bagus? Masih mempertimbangkan atau langsung menerima gitu ya. Jadi optimis teman-teman, jawabannya adalah delta ya. Ini poin 4, ini adalah poin 3 ya. Kenapa? Ini masih apa? Mempertimbangkan coy. Ini langsung menerima dengan senang hati gitu ya. Oke. Nah, jadi itulah menjawab soal seperti ini kalian harus betul-betul pura-pura menjadi orang yang hebat. Oke, hebat sekali. Baik, soal berikut teman-teman yang terakhir ya, nomor 5. Soal nomor 5. Jadi saya ulangi ya, berkali-kali saya katakan bahwa Anda akan merasa sulit jika Anda tidak pernah latihan soal. Saya ulangi, Anda akan merasa sulit jika Anda tidak pernah latihan soal. Ingat ya, Anda duduk di depan komputer hampir 3 jaman teman-teman ya, dengan tanpa istirahat langsung mengerjakan soal, ratusan soal Anda kerjakan. Soal seperti ini ya, dengan cepat Anda harus kerja. Jadi tidak ada kecuali teman-teman, Anda harus latihan, terus latihan ya, bagaimana mengasah kemampuan untuk menjawab soal satu nomor dalam hitungan detik teman-teman semua. Jadi apa solusinya teman-teman? Saya ulangi ya, Anda harus punya ini ya teman-teman semua, sobat CPNS ya. Ini di dalamnya ada soal P3K teman-teman semua. Anda klik langsung di bawah ya, supaya Anda bisa langsung pakai untuk latihan. Baik, soal yang nomor 5. Ketika ada kebijakan baru terkait jam kerja ASN, di mana tempat kerja yang semula di kantor menjadi bekerja, ketika ada kebijakan baru terkait jam kerja ASN, di mana tempat kerja yang semula di kantor menjadi bekerja dari rumah. Oke, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga dengan bekerja dari rumah diharapkan dapat menurunkan risiko tertularnya virus COVID-19. Maka selaku ASN terhadap kebijakan itu adalah bagaimana sikap Anda. Oke, menerima atau tidak gitu teman-teman semua ya. A, butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. Masih butuh waktu ya. Harus langsung teman-teman terima ya. Akan berusaha menyesuaikan diri dan bekerja dengan baik. Ini poin 1 teman-teman. Kita simpan dulu ya. Segera mungkin menyesuaikan diri agar bisa lebih produktif dalam bekerja meskipun dari rumah. Ini mantap ini ya, mantap.
Tetap produktif bekerja meski sebenarnya agak berat. Nah, ini teman-teman agak berat. Ini adalah merupakan mungkin poin 2 teman-teman. Ya, jadi poin 3 4-nya ada di B atau C kira-kira semua gitu ya. Nah, silakan teman-teman pilih jawaban. Untuk nomor 5 ya, Anda pilih B, tuliskan B di bawah, Anda pilih C, C di bawah teman-teman semuanya ya. Itulah bentuk soal manajerial. Ingat ya, masalah waktu saja. Latihan, latihan, latihan. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya ya. Semangat belajar teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.